Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Suparjo dengan NIM 2020-5001, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk mata kuliah analisis real untuk materi tentang intervals. Adapun dosen pengampu mata kuliah analisis real yakni Bapak Dr. Doni Permana MSI. Mathematics Lesson 1. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tentang interval terbatas. Misalkan di sini kita punya dua buah bilangan bulat yaitu A dan B, elemen bilangan real dengan A kecil dari B. Untuk interval buka AB dengan kurung seperti ini merupakan himpunan titik dari X, elemen bilangan real di mana A kecil dari X dan X kecil dari B. Selanjutnya untuk interval tutup menggunakan kurung siku seperti ini, di mana interval tutup A, B merupakan himpunan titik dari X, elemen bilangan real di mana A kecil dari sama dengan X dan X kecil dari sama dengan B. Dari sini kita bisa lihat untuk interval buka A, B merupakan gabungan dari himpunan A dan juga gabungan dari himpunan B. Sedangkan untuk interval setengah buka atau setengah tutup, yakni merupakan interval setengah buka ataupun interval setengah tutup dari A, B merupakan interval buka A, B yang merupakan gabungan dari himpunan A dan interval buka A dan interval tutup B, atau sama dengan interval buka A, B gabungan dari himpunan B. Titik A dan B disebut sebagai titik ujung interval dan panjang interval didefinisikan sebagai B min A. Interval-interval ini disebut sebagai interval terbatas. Perhatikan, interval buka A, itu sama dengan himpunan kosong dan interval tutup A, itu sama dengan A. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang definisi dan karakterisasi interval. Ini mengenai interval tak terbatas. Untuk A, B elemen bilangan real dengan A kecil dari B. Untuk yang pertama adalah interval buka A, tak hingga. Merupakan himpunan titik dari X elemen bilangan real di mana X besar dari A. Dan interval buka min tak hingga, B merupakan himpunan titik dari X elemen bilangan real di mana X kecil dari B. Interval tutup tak terbatas merupakan interval buka dari A, tak hingga yang merupakan himpunan titik-titik dari X elemen bilangan real di mana X besar dari sama dengan A. Dan interval buka dari min tak hingga, B merupakan himpunan titik-titik dari X elemen real atau elemen bilangan real di mana X kecil dari atau sama dengan B. Sedangkan untuk bilangan real itu sendiri merupakan interval buka dari min tak hingga, tak hingga. Perlu diperhatikan bahwasannya min tak hingga dan tak hingga bukan merupakan suatu bilangan. Ini merupakan sebuah simbol saja. Selanjutnya, apakah gabungan dua buah interval juga merupakan interval? Selanjutnya akan kita bahas di slide berikutnya. Karakterisasi interval. Misalkan I merupakan suatu interval dan XY elemen I dengan X kecil dari Y. Jelas bahwa jika X kecil dari T dan T kecil dari Y, maka T elemen interval atau I. Atau interval buka X, Y merupakan subset dari I. Kita akan menunjukkan bahwa himpunan yang memiliki sifat ini pastilah merupakan suatu interval. Kita perhatikan slide selanjutnya. Untuk teorema 2.5.1 mengenai karakterisasi interval, kita perhatikan misalkan S subset dari bilangan real dan memiliki minimal 2 anggota dan memiliki sifat. Jika untuk setiap X, Y elemen bilangan X atau elemen S dengan X kecil dari Y berlaku interval tutup X, Y merupakan subset dari S, maka S pastilah merupakan suatu interval. Idenya yang pertama kita perhatikan, untuk membuktikan S interval perlu membuktikan bahwa S memiliki bentuk seperti salah satu bentuk interval. Yang kedua, tinjau semua kasus yang mungkin. S terbatas dan tak terbatas, di atas atau di bawah. Pada setiap kasus, kita identifikasi titik-titik ujung jika ada. Perhatikan apakah titik ujung termasuk pada himpunan atau tidak. Titik ujung diidentifikasi melalui supremum jika terbatas di atas, ataupun infimum jika terbatas di bawah. Selanjutnya, teorema 2.5.1 yang merupakan karakterisasi interval, misalkan S subset dari L dan memiliki minimal 2 anggota dan memiliki sifat, jika untuk setiap XY elemen S
dengan X kecil dari Y berlaku interval tutup X, Y merupakan subset dari S. Maka S pastilah merupakan suatu interval. Buktinya kita perhatikan di sini kita bagi pembuktian dalam 4 kasus yang mungkin. Yang pertama adalah himpunan S terbatas. Yang kedua, himpunan S terbatas di atas tetapi tidak terbatas di bawah. Yang ketiga, himpunan S terbatas di bawah tetapi tidak di atas. Yang keempat, himpunan S tidak terbatas. Pada setiap kasusnya, kita akan tunjukkan bahwa S merupakan suatu interval. Solusinya atau bukti untuk kasus pertama, S himpunan terbatas. Misalkan A merupakan infimum dari S dan B merupakan supremum dari S, maka S subset dari interval tutup A, B. Akan dibuktikan S sama dengan interval buka A, B atau S sama dengan interval setengah tutup dari A, B atau S sama dengan interval setengah buka dari A, B atau S sama dengan interval tutup A, B. Pertama-tama kita akan tunjukkan interval buka A, B merupakan subset dari S. Ambil sembarang Z merupakan elemen atau anggota interval buka A, B. Akan ditunjukkan Z elemen atau anggota S. Z elemen atau anggota interval buka A, B merupakan A kecil dari Z dan Z kecil dari B. Artinya Z bukan batas atas dan bukan batas bawah S. Z bukan batas atas S artinya adalah ada beberapa elemen atau anggota S dan elemen atau anggota Z kecil dari Y. Z bukan batas bawah S artinya adalah ada beberapa X merupakan elemen S atau anggota S dan elemen atau anggota X kecil dari Z. Berdasarkan premis sifat S, X kecil dari Y artinya interval tutup X, Y merupakan subset dari S. Artinya adalah Z merupakan elemen dari subset. Artinya adalah Z merupakan elemen dari interval tutup X, Y yang merupakan subset dari S. Artinya di sini kesimpulannya adalah Z merupakan elemen dari S. Selanjutnya, karena kita telah menunjukkan interval buka A, B merupakan subset dari S, maka kita tinggal identifikasi apakah ujung interval termasuk pada S. Yang pertama, jika A, B bukan elemen atau bukan anggota S, maka S itu merupakan interval buka A, B. Jika A merupakan elemen S dan B bukan elemen S atau bukan anggota S, maka S sama dengan atau S adalah interval setengah buka A, B. Jika A elemen S, jika A bukan elemen S dan B merupakan elemen atau anggota S, maka S sama dengan interval setengah tutup A, B. Jika A elemen S atau anggota S dan B merupakan anggota S, maka S sama dengan interval tutup A, B. Jadi di sini dapat kita simpulkan S merupakan interval. Selanjutnya, untuk teorema 2.5.1 mengenai karakterisasi interval, perlu saya jelaskan kembali mengenai misalkan S merupakan subset dari bilangan real dan memiliki minimal 2 anggota dan memiliki sifat jika untuk setiap X, Y merupakan anggota S dengan X kecil dari Y berlaku interval tutup X, Y merupakan subset dari S, maka S pastilah merupakan suatu interval. Buktinya untuk kasus 2, S terbatas di atas tapi tidak terbatas di bawah. Misalkan B merupakan supremum S, maka S subset dari interval setengah buka dari min tak hingga B. Akan dibuktikan S sama dengan interval buka min tak hingga B atau S sama dengan interval setengah tutup dari min tak hingga B. Perhatikan kita akan tunjukkan atau pertama-tama kita akan tunjukkan interval buka min tak hingga B merupakan subset dari S. Ambil sembarang Z merupakan elemen atau anggota interval buka dari min tak hingga B. Akan ditunjukkan Z elemen S atau Z anggota S. Z elemen atau anggota interval buka min tak hingga B artinya adalah min tak hingga kecil dari Z dan Z kecil dari B. Artinya di sini adalah Z bukan batas atas dan bukan batas bawah S. Z bukan batas atas S artinya ada Y merupakan elemen S dan elemen Z kecil dari Y. Z bukan batas bawah S artinya adalah ada X elemen atau anggota S di mana elemen atau anggota X
kecil dari Z. Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya Z merupakan elemen interval buka X, Y. Berdasarkan premis sifat S, X kecil dari Y artinya adalah interval tutup X, Y merupakan subset dari S. Artinya di sini adalah Z merupakan anggota dari interval tutup X, Y yang merupakan subset dari S. Artinya adalah Z merupakan elemen S. Artinya di sini adalah interval buka min ta hingga koma B merupakan subset dari S. Selanjutnya, bukti untuk kasus 2, S terbatas di atas tapi tidak terbatas di bawah. Misalkan B supremum S, maka S subset dari interval setengah buka dari min ta hingga koma B. Akan dibuktikan S sama dengan interval buka min ta hingga koma B atau S sama dengan min ta hingga koma B yang merupakan interval setengah buka. Pertama, kita akan tunjukkan bahwasanya interval buka dari min ta hingga koma B merupakan subset dari S. Karena kita telah menunjukkan interval min ta hingga buka dari min ta hingga koma B merupakan subset dari S, maka kita tinggal identifikasi apakah ujung interval termasuk pada S. Yang pertama, jika B bukan anggota S, maka S sama dengan interval buka dari min ta hingga koma B. Yang kedua, jika B merupakan anggota dari S, maka S sama dengan interval setengah tutup dari min ta hingga koma B. Jadi di sini dapat disimpulkan S adalah interval. Untuk selanjutnya, teman-teman ataupun yang lainnya bisa mencoba untuk kasus 3 dan kasus 4 sebagai latihannya. Untuk selanjutnya, untuk matematika lesson yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tentang teorema 2.5.2 mengenai tentang interval bersarang. Barisan interval I1 di mana E ataupun elemen bilangan asli dikatakan bersarang jika berlaku rantai inklusi, di mana I1 subset dari I2, subset dari titik ini akan menjadi interval yang terbesar nantinya, akan memanjang selanjutnya. Misalkan IN merupakan himpunan titik dari interval tutup 0,1/n, di mana n merupakan anggota dari bilangan asli. Maka IN subset dari IN tambah 1 yang merupakan untuk setiap n elemen atau anggota bilangan asli. Secara umum, interval bersarang tidak selalu memiliki titik irisan yang sama. Contoh, kita dapat menunjukkan interval bersarang Jn sama dengan interval buka 0,1/n tidak memiliki irisan yang sama pada setiap interval dengan cara sebagai berikut. Akan dibuktikan untuk setiap X elemen atau anggota bilangan real positif, di mana X bukan merupakan anggota dari irisan seluruh di mana n dimulai dari n sampai dengan ta hingga itu sama dengan 1 Jn. Artinya adalah X bukan merupakan anggota Jm. Untuk suatu M merupakan elemen dari bilangan asli. Ambil sembarangan X atau ambil sembarang X elemen bilangan real positif, maka berdasarkan sifat Archimedes ada beberapa M merupakan anggota dari bilangan asli atau bilangan S, sehingga 1/X kecil dari M. Jika dan hanya jika 1/M itu merupakan kecil dari X, artinya adalah X bukan merupakan Jm. Dengan cara serupa, tunjukkan bahwa Kn merupakan himpunan titik dari interval buka n, ta hingga, di mana n merupakan anggota bilangan asli, juga tidak memiliki irisan. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat bahwasannya kita telah melihat bahwa tidak semua irisan barisan interval bersarang tidak hampa. Pada teorema berikut kita akan lihat untuk barisan interval bersarang yang tutup dan terbatas akan selalu memiliki titik persekutuan sama, artinya irisannya tidak hampa. Teorema 2.5.2 sifat interval bersarang. Jika IN sama dengan interval tutup dari AN, BN, maka N merupakan anggota bilangan asli, merupakan barisan interval bersarang yang tertutup dan terbatas. Maka terdapat suatu bilangan C elemen real atau elemen bilangan real, sehingga C merupakan anggota dari IN untuk setiap N merupakan anggota dari bilangan asli. Bukti, untuk ditunjukkan terdapat C elemen bilangan real sehingga C elemen IN sama dengan interval tutup dari AN, BN untuk setiap N merupakan elemen bilangan positif. Karena himpunan IN merupakan interval bersarang, maka IN merupakan subset dari I1, di mana untuk setiap N merupakan elemen atau anggota dari bilangan N atau bilangan asli.
Artinya adalah AN kecil dari sama dengan B1 untuk setiap N adalah elemen anggota bilangan asli. Ini berarti himpunan AN di mana N merupakan elemen atau anggota bilangan asli terbatas di atas. Dan berdasarkan sifat kelengkapan R, supremumnya ada. Nah, selanjutnya, misalkan C sama dengan supremum dari himpunan AN di mana N elemen bilangan asli. Maka AN lebih kecil dari sama dengan C untuk ada setiap atau untuk setiap N adalah elemen bilangan asli. Ambil sembarangan N untuk, saya ulang kembali, ambil sembarang N elemen bilangan N. Jika kita bisa menunjukkan Bn batas atas bagi himpunan AK di mana K merupakan elemen bilangan asli. C lebih kecil dari sama dengan Bn. Dari sini kita lihat C-nya supremum. Jika N lebih kecil dari sama dengan K, maka AK kecil dari sama dengan BK. Dari sini BK kecil dari sama dengan Bn. Karena IN subset dari IK. Dan di sini kita bisa lihat bahwasannya Bn batas atas bagi himpunan AK di mana K merupakan elemen atau anggota dari bilangan asli. Nah, di sini dapat diperoleh bahwasannya C kecil dari sama dengan Bn. Jika N kecil dari sama dengan K, maka AK kecil dari sama dengan AK, kecil dari sama dengan Bn. Mengapa demikian? Karena IN subset dari IK. Artinya adalah Bn batas atas bagi himpunan AK di mana K merupakan elemen bilangan N. Artinya di sini C-nya kecil dari sama dengan Bn. Untuk selanjutnya, C ini merupakan common point dari I1N. Nah, selanjutnya untuk C yang common point selanjutnya adalah dia tidak termasuk ke dalam himpunan kosong. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Selanjutnya akan saya jelaskan kembali mengenai pelajaran selanjutnya. Nanti kita bertemu kembali. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.